Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada pertemuan statistik sosial ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk menyajikan salah satu dari indikator yang digunakan oleh para peneliti dan juga analis, yaitu koefisien korelasi. Jadi silahkan kalian buka, kalian akses file Excel yang sudah dibagikan. Jadi pada file tersebut silahkan kalian lihat pada lembar kerja atau worksheet scatterplot. Jadi di sana akan ada 3 variabel, yaitu nama, kemudian lama belajar dalam satuan jam, dan juga nilai akhir. Jadi nanti yang akan kita masukkan pada aplikasi SPSS itu adalah ketiga variabel ini ya, yaitu nama, lama belajar, dan juga nilai akhir. Nah, kemudian kita langsung saja pindahkan ketiga dari variabel ini ke SPSS. Kita blok mulai dari miliknya Ari sampai ke Olive. Kita seret, lalu kita tekan Ctrl dan juga huruf C secara bersamaan. Lalu setelah ini kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Nah, sudah kita klik kiri pada salah satu kolom, kita klik kanan, lalu di klik paste. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Ada semua. Kemudian kalau sudah, kita coba untuk mengubah sedikit ya nama dari variabel untuk ketiga variabel ini tampilan data view. Kalau kita ingin mengubah skala data dan sebagainya, termasuk nama variabel, kita tekan yang, kita klik yang variable view. Nah, untuk var0001 ini kita ubah, kita klik kiri, lalu kita klik lagi beberapa kali ya, sampai bisa tampil seperti ini, baru kita tuliskan nama. Nah, kalau sudah, kita langsung beralih ke variabel yang berikutnya, var00002. Ini kita ubah ya menjadi lama belajar, lama underscore belajar. Nah, untuk yang berikutnya var0003 ini kita ubah menjadi nilai underscore akhir ya. Nah, jadi sudah seperti ini tampilannya. Kemudian kita cek kembali untuk jenisnya, untuk nama string sudah benar, untuk lama belajar dan juga nilai akhir ini skalanya sudah betul numerik. Nah, kemudian untuk desimal, untuk lama belajar ini kita turunkan ya, jadi satu angka saja di belakang koma, berarti tanda panah ke arah bawah ini yang kita klik. Kemudian untuk nilai akhir juga demikian ya, kita hilangkan saja, tidak perlu diikuti oleh angka di belakang koma. Berarti kita ubah menjadi 0 desimal. Kemudian yang berikutnya, karena lama belajar dan juga nilai akhir ini merupakan variabel yang bisa diukur dan juga dihitung, maka untuk measure-nya ini kita gunakan scale ya. Nah, ini kalian klik scale. Nah, sudah seperti ini tampilannya. Kalau sudah, baru kita kembali ke tampilan data view untuk melihat bagaimana perubahan dari variabel yang sudah kita sedikit ubah ya terangannya. Nah, jadi sudah seperti ini adalah nama, lama belajar, dan juga nilai akhir. Nah, kalau kita coba ya, kalau kita coba beralih ke slide mengenai koefisien korelasi, maka di sana itu diberikan bahwa korelasi merupakan tingkat keeratan hubungan antara dua variabel ya. Nah, misalnya di sini kita ingin mengetahui seberapa besar korelasi antara dua variabel numerik, yaitu lama belajar dan juga nilai akhir ya. Maka untuk bisa menampilkan korelasi dari kedua variabel ini, langkah yang pertama kita lakukan adalah pilih menu analyze, kita klik, lalu dari sini kita pilih menu correlate. Nah, ini correlate ya, letaknya di bawah dari mix models. Nah, kalau dari klik correlate ini, kita klik yang bivariate ya, karena kita ingin menghitung korelasi antara dua variabel, berarti bivariate.
Nah, pada kotak dialog ini kita akan dihadapkan pada beberapa opsi di sana, ya. Nah, untuk variabel yang ingin kita hitung korelasinya, ini kita masukkan dua-duanya, ya. Lama belajar kita klik, kemudian kita klik kanan untuk nilai akhir juga demikian, ya. Untuk optionnya ini tidak perlu kita masukkan, tetap kita biarkan saja. Kita klik continue. Untuk koefisien korelasi di sana diberikan tiga pilihan, yaitu persen, kendal tau, dan juga Spearman. Nah, dari ketiga korelasi ini sebetulnya masing-masing memiliki fungsinya tersendiri. Ya, mulai dari kendal tau misalnya. Ya, kendal tau ini umumnya digunakan untuk mengukur korelasi yang variabelnya itu berpasangan, ya. Nah, sementara kalau untuk Spearman itu digunakan untuk mengukur korelasi antara variabel yang masing-masing berskala ordinal atau bisa juga salah satunya ordinal dan yang lainnya itu berskala interval atau juga rasio. Nah, kalau untuk koefisien persen, ya, kalau untuk persen ini disyaratkan bahwa dua variabel yang kita ukur korelasinya itu haruslah berskala interval dan juga rasio. Nah, kita kan mengetahui bahwa lama belajar dan juga nilai akhir ini kan skalanya ada yang skalanya interval, ada juga yang rasio. Ya, berarti sudah terpenuhi kedua syarat ini. Artinya lebih cocok untuk digunakan koefisien korelasi persen alih-alih dua metode yang lain. Nah, untuk uji signifikansinya kita gunakan yang dua arah saja ya, to tell. Dan yang berikutnya untuk korelasi yang signifikan itu nantinya akan diberikan tanda flag significant correlation. Sudah seperti ini, tidak perlu kita ubah-ubah ya. Lalu kita klik OK. Nah, ini sudah muncul outputnya ya, sudah muncul outputnya. Cara gampang bagi kita untuk bisa memindahkan output ini ke PowerPoint misalnya ya. Kita klik kanan, kemudian pilih copy special. Misalnya kita ingin memindahkan format dari luaran ini ke dalam gambar saja, ya, image. Maka yang kita pilih adalah plain text dan yang lain ini kita terlebih dahulu tidak kita centang, lalu kita centang yang image. Kalau sudah, kita klik OK. Lalu dari sini, ya, kita coba pindahkan kemari, kita klik kanan, kemudian paste. Nah, ini sudah seperti ini tampilannya, ya. Sudah muncul seperti ini, lalu bisa dengan mudah kita analisis dan juga interpretasikan sesuai dengan angka yang muncul pada output ini. Ya, jadi begitu cara untuk kita bisa menyajikan luaran yang dihasilkan oleh aplikasi SPSS. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan sama-sama mempelajari seperti yang saya katakan tadi mengenai korelasi dan juga uji hipotesis. Ya. Nah, koefisien korelasi merupakan alat ukur untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara dua variabel. Ya. Nah, dalam statistika tadi juga sudah saya sampaikan pada saat menampilkan tahapan-tahapan untuk menyajikan koefisien korelasi di SPSS. Itu kita mengenal beberapa macam indikator statistik yang bisa kita gunakan untuk menghitung korelasi antara dua variabel. Salah satu di antaranya adalah korelasi persen. Nah, korelasi persen ini hanya dapat digunakan jika skala dari masing-masing variabel itu bisa interval ataupun juga rasio. Nah, salah satu contohnya adalah pada kesempatan ini, ya, di mana untuk variabel yang kita gunakan adalah lama belajar dan juga nilai akhir. Dan tentu kedua variabel ini sama-sama memenuhi aspek data atau variabel kuantitatif, ya, sehingga dari skalanya pun, ya, juga berada di kisaran interval atau bahkan rasio, ya. Nah, jadi ini cocok untuk bisa kita hitung korelasinya itu dengan menggunakan korelasi persen. Yang berikutnya misalnya di bidang kesehatan. Misalnya kita ingin menghitung korelasi antara
tekanan darah, dan juga berat badan. Nah, itu kan sebetulnya bisa juga kita gunakan dengan menggunakan korelasi persen, karena tekanan darah itu kan termasuk ke dalam yang namanya skala interval. Sementara kalau untuk berat badan masuk ke dalam yang namanya skala rasio. Oke. Jadi pada tampilan ini ya, jadi yang pertama kita lihat dulu ya luaran yang sudah kita peroleh tadi. Ya, di sini sudah saya berikan tanda. Artinya dari tanda ini kita bisa melihat bahwa korelasi lama belajar dan juga nilai akhir adalah 0,961. Jadi dari angka ini sebetulnya kita bisa mengatakan bahwa dua variabel yaitu lama belajar dan juga nilai akhir memiliki hubungan linier yang erat. Dengan kata lain, peningkatan pada lama belajar akan diikuti peningkatan pada nilai akhir. Atau bisa kita balik, peningkatan pada nilai akhir akan diikuti peningkatan pada lama belajar. Yang harus kalian ingat adalah kita tidak bisa mengatakan dari angka ini salah satu variabel mempengaruhi variabel yang lain. Ini bukanlah kausalitas ya, bukan sebab akibat, tapi hanya ibaratnya kita mau mencoba mengetahui asosiasi atau seberapa dekat hubungan antara keduanya. Namun kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa misalnya lama belajar mempengaruhi nilai akhir atau nilai akhir mempengaruhi lama belajar. Tidak seperti itu. Ini hanya mencoba untuk mengetahui seberapa besar hubungan yang terbentuk antara kedua variabel, terutama jika kita kaji dari perspektif linearitas ya. Nah, yang harus kalian ketahui, korelasi itu nilainya berkisar antara -1 hingga 1 ya. Artinya jika di lain kesempatan kalian menemukan korelasi antara dua variabel itu ternyata besarnya adalah negatif, maka dari hal tersebut bisa kita katakan bahwa hubungan antara dua variabel tadi justru berbanding terbalik. Ya, artinya apa? Jika setelah satu variabel itu meningkat, maka nilai pada variabel yang lain itu cenderung menurun. Ya, nah sementara kalau misalnya korelasi itu bertanda positif, contohnya pada kasus ini ya, ini kan tandanya positif, bukan negatif. Maka hubungan yang terbentuk antara kedua variabel itu adalah berbanding lurus. Artinya jika salah satu meningkat, maka akan diikuti juga peningkatan pada nilai akhir. Begitu juga kalau misalnya salah satu variabel itu nilainya menurun, maka juga akan diikuti penurunan pada nilai variabel yang lain yang menjadi pasangan dari korelasi tadi. Ya. Oke, jadi ini mengenai makna tanda ya pada korelasi. Kemudian yang berikutnya uji hipotesis. Jadi ini kita sudah masuk tidak lagi kepada ranah statistika deskriptif, namun sudah masuk ke dalam ranahnya inferensia. Jadi kalau pada statistika inferensia itu kita menguji hipotesis. Hipotesis ini merupakan dua pernyataan yang mutual eksklusif atau sangat-sangat berbeda. Ya. Nah, hipotesis yang kita uji tadi ya yang meliputi dua pernyataan itu yang pernyataan pertama itu kita namakan hipotesis nol atau kalau kita tulis menjadi H0. Kemudian yang berikutnya ini tandingannya. Tandingan dari hipotesis nol itu kita namakan hipotesis alternatif atau bisa kita tuliskan menjadi H1. Jadi untuk hipotesis ini merupakan pernyataan yang menguji atribut. Atribut yang dimaksud misalnya kesamaan nilai statistik, selisih nilai statistik antara dua kelompok, grup, kelas, dan atau wilayah, maupun juga untuk melihat kesamaan distribusi atau kesesuaian distribusi. Ya, jadi ada banyak sekali fungsi dari uji hipotesis. Nah, pada kasus ini kita ingin melihat apakah korelasi populasi itu sama dengan suatu nilai tertentu ataukah tidak. Jadi untuk kasus yang demikian ya, untuk uji hipotesis mengenai korelasi, hipotesis nolnya itu bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. H0 yaitu rho sama dengan 0. Nah, maksud dari pernyataan ini adalah korelasi populasi yang ditandai dengan notasi simbol rho ini
sama dengan suatu nilai tertentu. Atau dalam kata lain di sini adalah nol. Artinya kalau misalnya nanti keputusannya adalah gagal untuk menolakkan nol, maka kita bisa mengatakan bahwa korelasi populasi yang diwakili oleh sampel itu ternyata tidak berbeda signifikan ya antara kedua variabel tadi. Nah, berbeda halnya jika misalnya kita lanjutkan kepada hipotesis alternatif di sana. Untuk hipotesis alternatif bisa kita tuliskan menjadi demikian ya, H1 yaitu rho tidak sama dengan nol, yang menandakan bahwa korelasi populasi ya yang diwakilkan oleh sampel tidak sama dengan suatu nilai tertentu. Suatu nilai tertentu dalam hal ini adalah nol ya. Nah, kalau misalnya nanti keputusannya kita menolak nol, maka dengan kata lain kita itu juga menerima H1. Nah, kalau menerima H1 berarti ya korelasi antara kedua variabel itu ternyata signifikan secara statistik ya. Nah, keputusannya adalah H0 ditolak pada tingkat signifikansi alfa jika p-value lebih rendah daripada alfa ya. Jika sebaliknya H0 gagal ditolak untuk p-value lebih besar daripada alfa. Jadi ingat, tingkat signifikansi alfa itu bisa berada di kisaran angka 1%, 5%, atau 10%. Ya. Jadi kalau misalnya nanti kita memperoleh p-value itu 0,03, kita bandingkan dengan alfa 0,05. Berarti kan sudah jelas bahwa p-value-nya lebih rendah daripada alfa. 0,03 kan lebih rendah daripada 0,05. Berarti keputusannya adalah menolak H0. Ya, menolak H0 atau dengan kata lain, korelasi antara kedua variabel itu berbeda signifikan. Ya. Oke. Nah, untuk di kasus ini, misalnya kita ambil tingkat signifikansi alfa itu sebesar 5% atau 0,05 ya. Untuk p-value uji korelasi adalah sebesar 0,0000 sekian ya, karena ini sudah terlalu panjang jadi spesies itu menyingkat. Harap kalian ingat bahwa simbol atau p-value itu pada spesies itu ditandai dengan nama sig dot ya. Nah, maka kalau kalian menemukan tulisan seperti ini, maka hampir pasti bahwa ini mengarahkan kita kepada nilai dari p-value-nya. Ya. Nah, dari kasus ini bisa kita katakan bahwa p-value lebih kecil daripada alfa karena 0,00000 sekian ini tentu lebih kecil daripada 0,05. Kalau kasusnya sudah demikian, keputusan yang kita ambil adalah menolak H0 pada tingkat signifikansi alfa. Karena pada tingkat signifikansi 5% ditemukan bukti yang cukup bahwa korelasi antara lama belajar dan nilai akhir berbeda signifikan dengan nol. Ya. Artinya apa? Lama belajar dan nilai akhir saling berkorelasi linier yang signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%. Ya. Nah, artinya apa? Bisa kita lihat di sini korelasinya nilainya positif. Berarti peningkatan lama belajar kan cenderung diikuti oleh peningkatan nilai akhir. Atau bisa juga kita balik, peningkatan nilai akhir akan cenderung diikuti oleh peningkatan lama belajar. Ya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.